Anggota perwiritan keluarga kaum bapak dan kaum ibu di Dusun 6 Kampung Selamat Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara mengadakan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW dilaksanakan di halaman Masjid Al-Falah Dusun 6 pada malam Minggu 7 Februari 2026. Acara terlaksana dengan mengusung tema meneladani perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita bersama. Pembukaan acara diawali pembawa acara dibawakan oleh Mustafa Harahap dengan memaparkan tertib acara yang akan dilaksanakan. Dan yang kedua kata sambutan dari panitia atau yang mewakili Saudara Firdaus Nasution, dan yang ketiga melantunkan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Sah Fitri. Dan kemudian ceramah agama oleh yang dikenal Ustadz Gondang Pak Samsul Siregar SPD yang sengaja diundang oleh panitia dari Kota Ajamu Labuhan Batu. Turut hadiri Kepala Desa Telaga Suka maupun yang mewakili. Demikian juga tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kaum bapak dan kaum ibu, serta anggota remaja masjid. Akhir dari acara Isra Mikraj ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Pak Nasrun Harahap. Dari Labuhan Batu, reporter Palapa TV Bakti Raja Harahap mengabarkan. Nabi Muhammad SAW yang akan kami pintakan kepada Bapak Al-Ustadz. Maka masuklah acara yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran yang kami pintakan kepada abang kami, Bang Fitri. Kepada Bang Fitri kami persilahkan dengan segala hormat. Wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjid minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina Sami'ul Basir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam.
Amma ba'du, yang terhormat Bapak BKM Ketua Masjid Al-Falah Kampung Selamat, kemudian yang kami hormati Bapak Kepala Desa ataupun yang mewakili, kemudian yang kami muliakan Bapak Al-Ustadz yang sengaja kami undang pada malam hari ini sebagai pentausiah kita pada peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada malam hari yang berbahagia ini. Kemudian yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, hadirin dan wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada malam hari yang berbahagia ini dengan suasana hikmat dan damai. Kemudian daripada itu, selawat dan salam adalah sama-sama kita sampaikan kepada ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, suri tauladan yang agung yang telah mengajarkan kepada kita semua betapa pentingnya sholat 5 waktu. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, di sini saya sebagai perwakilan panitia pertama sekali ingin menyampaikan terima kasih kepada protokol atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan sambutan di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kemudian rasa terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh anggota peruritan ibu-ibu Kampung Selamat sebagai donatur utama dalam pengadaan peringatan peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman dan juga saudara-saudara yang telah membantu kami mendirikan tenda dan juga menyediakan fasilitas untuk peringatan acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu, semangat memang anak-anak kita, Pak. Ketika aku tengok jumlah anak-anak dengan jumlah ayah-ayah nikah, anda tangka tambah mau omak, kok dirata-ratakan nikah satu ayah mau ke mana gitu, karena ayahnya juga sedikit. Berarti banyak ayah yang banyak anaknya. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi alaihim ajma'in. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi
به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تعالى في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, mengawali pertemuan kita, izinkan saya mengajak kita semua, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang masih Allah anugerahkan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita bisa hadir di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka acara peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ayahanda dan bunda, kalau saya melihat situasi rumah masyarakat ini, saya rasa lebih banyak dari sini orangnya daripada yang hadir. Kebetulan nikmat yang paling kita syukuri adalah nikmat kesehatan dan waktu yang Allah berikan untuk hadir. Inilah selalu dua nikmat ini ayahanda dan bunda yang selalu dilalaikan manusia. Kata Rasul, nikmatani ma'bun bihi makatsirun minan nas sihata wal farah. Ada dua nikmat yang selalu dilalaikan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Terkadang waktu sehat awak, ulah ada waktu luang awak. Kalau yang mendengarkan yang kayak kita kayak kadang-kadang apa yang kira itu, nah kayak memang lebih banyak di mana-mana setiap yang mau omak yang hadir. Tadi malam di Sungai Pinang saya omak-omak juga. Dua malam melihat Sungai Rayat omak-omak juga. Malam Jumat di Sungai Dosa omak-omak juga namanya. Malam kapan ku tengok memang omak-omak aja namanya dibandingkan ayah-ayah. Entah apa pun kayak ayah kena datang. Baik ibu-ibu jemaah dimuliakan Allah SWT. Kemudian berselawat kita kepada baginda Rasul dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selawat inilah nanti ayah anda dan bunda yang menjadi pengenal kita dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan itu pula nanti melalui itu kita mendapat syafaatnya nanti di yaumul hisab sehingga masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal. Hormati kepala desa yang mewakili. Tadi saya tengok kepala desa tidak datang, mewakili tidak ada juga. Kita anggap saja lah datang. Berbehan kami kita ada halangan. Kemudian yang saya hormati panitia, terkhusus panitia yang mengundang kami pada malam hari ini. Bersusah payah mulai memasang karatak tadi kata panitia, ketua panitia membontangi tikar. Tapi yang paling saya syukuri sekali panitia ini pengertian ayahanda. Pengertian ayahanda dan bunda. Kenapa? Tidak ada yang memakai mic lonceng, pakai sound system dibikinnya.
Ini sangat-sangat menguntungkan saya rasa bagi saya. Kenapa? Kalau sudah pada betul malam, kalau sudah sorak-sorak itu masuk di lonceng, rasa kalau pojok disuruh bersinandung, enggak lagi mulai bertambah sorak-sorak kan, Bos? Jadi bersyukur saya kenani. Kenapa? Pengalaman ayanda. Pengalaman bagi saya pernah tidak gini. Maka oleh karena itu kepada kita ayahanda dan bunda, hari ini harus lebih baik dari yang semalam. Itu orang yang bijak. Hari ini harus lebih baik daripada yang kemarin, dan besok harus lebih baik daripada hari ini. Jadi kita adakan peringatan Isra dan Mi'raj ini, sudah tahu kita kalau kayak gitu kedepannya besok harus lebih baik daripada apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita laksanakan hari ini. Kalau selama ini, bukan saya mengatakan kita tidak sholat, kita harus sholat, tapi bagaimana kalau sholat kita pada saat ini? Makanya ayahnya dan bunda dengan Allah, terus anak-anak muda kami sini semua, kadang-kadang Pak, bukan tak sholat, orangnya sholat, sholatnya dia sholat, tapi kok masih mau meninjau sawit kawan sebelah itu, berarti sholatnya belum baik. Itu maksudnya tujuannya. Kita tidak menyindir orang pekerjaannya, terserah dia. Mau dia meninjau sawit, mau dia mencuri, mau dia mabukan, itu tidak masalah. Tapi permasalahannya kenapa itu terjadi? Sholat tapi masih dia lakukan, berarti sholatnya belum baik. Kenapa? Tidak mampu mencegah perbuatan keji dan munkar yang ada dalam diri. Itu permasalahan. Bapak Ibu yang mulia Allah Subhanahu wa taala, perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisahnya saya ulang sedikit. Sudah tahunya kita, bukan anak kita yang ini kadang-kadang banyak belum tahu di anak. Adalah merupakan perjalanan yang sangat spektakuler, yang luar biasa sekali. Yang mana dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kalau dulu dilakukan berjalan melalui kuda 1 bulan perjalanan, tapi bisa dilakukan oleh Rasulullah pada malam itu hanya sepertiga malam. Dari masjid ke masjid dibuat Allah, Masjidil Haram di Makkah, Masjidil Aqsa di Palestina. Kenapa nggak bikin dari masjid ke masjid? Karena tadi tujuannya pertama yang mau diterima Allah, Rasulullah adalah sholat. Mengingatkan bahwasanya hati kita ini nanti berharap kepada umatnya. Muhammad itu berharap umatnya itu hatinya selalu bergantung ke masjid. Artinya Pak mau datang berjamaah ke masjid, terutama ya ayah. Kalau mama tidak diwajibkan ke masjid, lebih baik kalau mama sholat di rumah ayah-ayahnya. Kita ini Pak, dan diwajibkan ke masjid berjamaah. Itulah makanya perjalanan Isra itu masjid ke masjid, baru dimi'rajkan ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, lalu ke Sidratul Muntaha, lalu ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah, menerima perintah sholat 50 waktu sehari semalam awal mulanya. Tapi ketika bertemu di Rasulullah turun bertemu dengan para nabi yang ada di sana, disampaikan Muhammad oleh apa yang berbawa dari Allah. Muhammad sholat berapa? 50 kali, tidak mampu balik lagi. Mohon tolong keringanan kepada Allah. Sehingga Rasulullah itu bolak-balik dalam riwayat itu 9 kali kembali menghadap Allah. Setiap naik Allah kurangi 5, setiap naik Allah kurangi 5, setiap naik kurang 5. Habis 45, tinggallah 5. Tinggalnya sekarang engkau juga ini. Namun demikian kata Rasulullah, yang 5 ini tidak kalah pahalanya dengan yang 50 waktu yang pertama diterima oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur terus berlalu tanpa membuat bekal untuk ingat di suatu waktu kita akan bertemu di hadapan Tuhan. Kenapa? Nanti dia miliknya pertanggungjawaban di hadapan Allah. Inilah yang sudah kita pertanggungjawabkan apa yang kita laksanakan pada saat ini. Kenapa orang malas kadang-kadang ayah kau sholat kabar di masjid? Karena nampaknya apa di baliknya itu.
Kalau sempat saja di masjid ini, panitia masjid ini membuat di bawah sajadah itu kalau banyak 5.000 perak saja. Asal habis sembahyang balik sajadah 5.000 pun juga. Ada yang sanggup beli dia membuatnya itu pun juga. Kalau nggak masih sholat, saya banyak. Umumkan di Jumat, asalkan Jumat siapa yang datang sholat berjamaah ke masjid sembahyang tengok di pada sejarah itu ada isinya Arabi. Sebenarnya banyak 5.000 saja. Apa ada 10.000 kan? 5.000 saja asalkan sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5.000 balik. Kan siang datang lagi. Keluar datang lagi. Kalau subuh takut awak dah baik isinya. Subuh bikin 20.000. Bonus di subuh. Zuhur 5.000, asar 5.000, maghrib 5.000, isya 5.000, sudah berapa? Subuh 20, ya kan? Jadi zuhur, asar, maghrib, isya 5.000, 20, 40.000 full mesin. Hah? Lalu habis konten setengah hari, lalu habis rokok, orang perokok, alih sekali. Itu makanya payah orang ke masjid ini nampaknya, tapi kalau suatu saat nanti kapan tuh nampak kita apa yang kita lakukan ini ayah dan bunda tatkala kita sudah sakaratul maut, baru nampak. Kalau nampak itu tunjukkan Allah, barulah menyesal seumur hidup. Makanya pernah ada seorang sahabat Rasul yang bernama Sa'ban. Beliau ini ayah dan bunda nggak pernah tinggal berjamaah di masjid. Setiap waktu ke masjid, mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, zuhur tiap hari. Dan ia selalu mengambil tempat di sudut paling kanan. Kenapa? Dia tidak mau mengganggu orang-orang beribadah dan orang pun tidak terganggu kalau dia duduk di muka, paling ujung. Itu tempat istimewanya. Sehingga Rasulullah kenal tempatnya itu. Satu ketika waktu sholat subuh, Rasulullah melihat ke belakang. Dia lihat di sudut pojok kanan, kok gak datang sahabat. Karena itu apa? Orang masyarakat pada saat itu sudah tahu itu tempatnya si Sa'ban. Dilihat Sa'ban tak ada. Sudah azan subuh. Sudah mau sholat ditengok Rasulullah ke belakang. Tidak juga ada. Ditanya kepada jemaah, ada yang melihat Sa'ban subuh ini? Ada yang tahu kemana Sa'ban? Kata Rasul. Tak ada yang menjawab. Kenapa? Karena mereka sedang dengan Rasulullah. Maka Rasulullah mengambil waktu subuh itu singkat. Udah, kita laksanakan sholat. Mereka sholat. Selepas sholat, habis doa ditengok Rasul lagi. Tak juga ada sahabat. Ditanya, ada yang tahu kemana Sa'ban? Enggak. Ada yang tahu di mana rumah Sa'ban? Saya tahu Rasulullah, kata sahabat yang lain. Kalau begitu, antarkan saya ke rumah Sa'ban. Cuma yang jelas, asal datang ke masjid, berarti sahabatnya. Maka diantarlah oleh orang yang tahu tadi ayah dan bunda berjalan kaki. Lita Rasulullah bilang. Rupanya perjalanan itu hampir 3 jam baru sampai ke rumah sahabat. Jauhnya. Itulah yang diulangi sahabat tiap waktu dari rumahnya ke masjid. Jalan kaki 3 jam. Maka begitu sampai ke rumah sahabat, Rasulullah menjalankan salam. Ini rumahnya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keluar seorang perempuan sambil meneteskan air mata. Ibu siapa, kata Rasulullah? Saya istri Sa'ban. Kemana Sa'ban tak datang subuh ini, kata Rasulullah? Ya Rasulullah, Sa'ban telah dipanggil Allah sebelum sholat subuh tadi. Jadi Sa'ban itu dalam riwayat itu ayat yang bunda, sekali dia tak datang berjamaah karena meninggal. Istrinya berkata, ya Rasulullah, ada yang ingin kami tanyakan ya Rasulullah. Apa itu, kata Rasulullah? Sebelum Sa'ban menghembuskan napasnya terakhir, ia sempat mengucapkan kalimat, aduh, kok tidak jauh, kok terlalu dekat. Yang kedua, aduh, kok enggak yang bagus. Dan yang ketiga, aduh, kok enggak semua. Apa kira-kira ya Rasulullah gerangan yang diucapkan oleh Sa'ban sebelum itu? Setelah itu baru dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, menghembuskan nafasnya yang terakhir. Maka kata Rasulullah, wahai para sahabatku, apa yang diucapkan Sa'ban menjelang sakaratul maut tadi, kalimat yang pertama Rasulullah tahu dari Rasulullah ya. Dia jangan doa dengan Allah kan ini.
Yang pertama, aduh, kok nggak jauh, kok terlalu dekat. Rupanya ya dari bunda nanti kita ini di saat mau menghadapi sakaratul maut ditunjukkan Allah kepada kita apa yang kita lakukan di dalam hidup selama hidupnya ini. Di situ nampaklah semua. Makanya ada kadang Bu, kalau ada ibu orang yang sakit tua yang udah meninggal, kadang-kadang ditengok menetes air matanya itu. Meleleh air mata. Mana usianya orang ini? Iya kan Pak? Apa yang ditangiskannya? Mungkin ya Allah, banyaknya dosa aku selama ini ya Allah. Baru menyesal. Makanya menangis. Ada yang saat Rasulul Maut itu senyum dia. Matinya pun tersenyum. Kenapa? Ia lihat, ia tunjukkan kepada Allah, tunjukkan kepada dia balasan apa yang ia kerjakan sehingga ia menjadi senyum dia. Oh, inilah bagian. Jadi ketika itu sahabat mengatakan kok terlalu dekat. Ditunjukkan Allah kepadanya bagaimana pahalanya yang jalan kaki dari rumahnya ke masjid itu besarnya masih kurang deh. Wih, kok tidak lebih jauh lagi. Itu saja udah nampaknya besarnya. Makanya ya Allah, kok nggak lebih jauh lagi perjalanan gue. Kok nggak jauh lah jalan rumahku dari masjid, kira-kira gitu ya. Kalau awak di samping masjid bukan kan tidak datang kan? Di sini tidak ada. Kalau di Kamisanan banyak di sekolah habis datang. Sini tidak ada ya kan? Itu. Itu gimana itu? Tidak ada mengaku. Maksudnya. Tidak ada mengaku. Ia lihat bagaimana besarnya, menyesal dia. Aduh, kok enggak lebih jauh lah rumahku dari masjid. Jadi makanya saya katakan dari anak bunda, saat ini bolak-bolak lawak. Dianggap dunia ini menyatakan saja, tapi nanti baru menyesal kita. Di saat kita menghadapi sakaratul. Yang kedua, kata Rasulullah, yang kedua, pernah suatu subuh sahabat ini berangkat mau ke masjid. Dia pakai pakaian yang bagus. Begitu dia keluar rumah, merasa bikin olehnya, dia masuk kembali, ambilnya lagi jubahnya satu lagi. Berarti jubah yang biasa-biasa dipakai untuk hanya sekedar menutupi tubuhnya dari kedinginan. Dia pasangkan jubahnya, dia berangkat jalan. Di tengah jalan ia bertemu dengan seorang laki-laki yang sangat kedinginan sekali. Tapi ketika kalau nggak dibalutnya dengan jubahnya itu mau mati kedinginan. Dia buka jubahnya tadi, dia kasihkan sama laki-laki sehingga selamat laki-laki itu dari kedinginan tadi. Ditunjukkan Allah bagaimana besar pahalanya mengasihkan jubahnya yang buruk kain ke orang kain, ke orang yang kedinginan kain. Maka dia katakan, aduh kok enggak yang bagus ini lah aku kasihkan sama dia. Kenapa enggak yang bagus? Kita di keduanya. Kenapa enggak bagus? Kenapa enggak yang baru? Ternyata baju luarnya dia kasihkan, yang sudah hari-hari biasa dipakai. Baru datang penyesalan di situ. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, di saat dia sarapan pagi, kalau di orang Arab sana kan roti ya itu Pak. Datang seorang pengemis meminta-minta, Pak, bagilah aku makanan, sudah 3 hari ya Pak. Maka sahabat mempersilakan, silakan dulu. Ia bagi 2 rotinya tadi, pas bagi 2 keadaan lebih banyak, sampai sedikit. Ia bagi 2, taruhnya piring. Susunya ia bagi 2 pas sama, ia bagi 2, silakan sarapan. Terbayang ditunjukkan Allah kepada dia besarnya pahalanya memberi makan yang separuh tadi sama situ. Bagaimana besarnya? Datang sesadar, aduh kok enggak semua aku kasihkan waktu itu. Kok enggak semua aku kasih. Jadi ayahanda dan bunda itu maka saya bilang tadi, kita ini makanya enggak mau datang, malas mengerjakan karena belum nampak apa hasil dari perbuatan kita itu. Tapi nanti ketika mau mati tunjukkan Allah, baru datang sejuta penyesalan, tapi tak ada lagi artinya. Tak ada lagi. Makanya hanya mudah dibilang Allah Subhanahu Wa Taala, perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW tadi ini adalah merupakan yang saya bilang tadi, perjalanan yang spektakuler sekali, yang tidak bisa diterima dengan akal, hanya bisa diterima dengan iman. Subhanalladzi, maksudnya Allah. Situ ada
kalimat yang terlindung, Allahnya nggak ada. Tapi yang sebenarnya ada, subhanallahulladzi, itu kalimat yang sebenarnya. Maha suci Allah. Bagaimana maha suci Allah? Makanya setiap manusia di sana diajarkan oleh kalimat ini. Setiap kita menghadapi suatu permasalahan, apalagi melihat suatu hal yang sangat menakjubkan, spektakuler, apa yang kita ucapkan? Subhanallah. Mengajarkan kepada kita untuk senantiasa melatih diri kita, membiasakan kalimat-kalimat tasbih memuji Allah. Bulan Ramadan, di ambang bulan Ramadan ini satu wadah, satu tempat untuk mengejar apa yang sudah kita lakukan, kesalahan dosa kita, untuk mendekatkan diri takarrub ilallah selama di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan nanti selepas Ramadan kita bisa istiqomah terus dengan sebagaimana yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Jadi makanya bagaimanapun banyaknya dosa kita, pintu taubat selalu pasti terbuka. Baik bayana mudah-mudahan Allah. Saya rasa untuk yang Isra Mi'rajnya sudah saya simpulkan bahwasanya tak ada lain adalah untuk memperbaiki bagaimana sholat kita itu benar-benar nanti membuat Allah mengakui kita sebagai hambanya. Terus selanjutnya kita coba masuk kepada menyambut bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah katakan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum kamu. Berarti bukan kita saja, sebelum kita lahir sudah ada orang-orang yang terlebih dahulu. La'allakum tattaqun, agar semua itu adalah menjadikan kamu menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat membuat kita takwa. Puasa juga mendekatkan diri kita, menjadikan kita menjadi orang yang takwa. Maka oleh karena itu, menyambut di bulan Ramadan ini harus ada persiapan kita ayahanda, terkhusus di bundaku. Apa persiapan kita? Persiapannya esok, koken boleh minyak makan kian 5 kilo, boleh cabai 2 kilo, bawang, boleh minang boras pinomat 50 kilo. Mengapa? Takut esok dipuasakan mahal. Kalau nggak hari raya, semua naik. Sayur biasanya kacang panjang yang harga 10.000, nggak hari raya 5.000. Ambek memang taruh kulkas tahanin sebulan, kena bela busuk itu hari raya tak payah memocor. Kacang tanah lain yang mahal esok hari raya. Itu kita siapkan, indah. Bukan itu namanya kita siapkan ayah anda dan bunda. Yang pertama, tazkiyatun nafsil minaz dzunub, bersihkan diri kita dari dosa. Itu yang tidak kita siapkan. Bagaimana bersihkan diri kita dari dosa? Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perbanyak doa kepada Allah. Ini bulan Sya'ban ini sebenarnya, kalau maulid kita bulan Rajab ya, kita sudah bulan Sya'ban sudah puasa, baru peringatan Isra Mi'raj. Tapi tidak masalah, itu adalah wadah untuk siar Islam. Itu yang intinya, wadah untuk majelis ilmu. Bulan Sya'ban ini, dan perbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Sya'ban itu kata Rasulullah, Rajabu syahrullah wa Sya'ban sahri wa Ramadan sahri ummati. Rajab itu bulan Allah, Sya'ban itu bulanku kata Rasulullah, bulan Ramadan bulan umatku. Maka bulan Sya'ban itu adalah bulannya Nabi. Perbanyak berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang sepele selawat kan. Sepele orang selawat bunda, malah kan. Pernah suatu ketika, suatu malam ketika Rasulullah sholat tahajud malam di antara jam 2 jam 3 Pak.
Datang 4 orang malaikat menemui Rasulullah. Jibril, Mikail, Israfil, Israel datang. Apa kata Jibril mah? Ya Muhammad, jika umatmu berselawat kepadamu minimal 10 kali satu hari satu malam, aku berjanji, kata Jibril, akan aku gandeng tangannya melewati Siratal Mustaqim bagaikan kilat masuk surganya Allah Subhanahu. Subhanallah, begitu ringan Pak, ringan mudah, tapi sangat besar manfaatnya untuk kita. Hanya dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat itu banyak. Ada sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga salat. Makanya kalau di sana Bunda pengajian ayah-ayah sama awak-awak saya sampaikan itu, saya tahu tadi. Makanya usah pala banyak banyak, asalkan wirid kita nanti, asalkan habis mendoa, imam tuh ya, pemimpin doa selamat Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga al-hali baik menyalami jamaah wiridnya satu-satu. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus gak putus kalimat kita. Kadang-kadang satu putar itu habis jamaah itu sudah 10 kali kita berselawat, sudah dapat apa janji malaikat Jibril tadi kepada kita. Saking sonang. Makanya kadang-kadang kalau ada ayah sudah saya sampaikan itu diwirid, asalkan saya mendoa nanti Allahumma sholli, saya bilang takut waktu maroko ayah. Kalau tidak kadang-kadang takziah sampai ya, tukang doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya cak berasap pada keluar. Dia ikut sholawat. Sudah saya sampaikan itu, datang saya lagi situ takziah situ, nampak orang saya dulu, saya bilang Allah, tidak ada bagi masalah rokok itu, tidak berada orang. Kenapa saya bilang bukan untuk saya itu, untuk kita yang mau mengamalkannya itu 10 kali menggandeng malaikat Jibril tangan kita lewat Siratal Mustaqim bagai kilat masuk ke dalam surga. Mikail pun berjanji, ya Muhammad, jika umatmu berselawat kepadamu minimal 10 kali satu hari satu malam, aku juga berjanji aku akan memberinya nanti minum dari air telaga Al-Kautsar yang ada dalam surga ya Allah. Subhanallah. 2 orang malaikat berjanji 10 kali selawat diberi minum dari air telaga Al-Kautsar yang ada dalam surga. Yang ketiga malaikat Israfil juga berjanji, sama juga kamu kalah, ya Muhammad, jika umatmu berselawat kepada minimal 10 kali, aku juga berjanji aku akan sujud memohonkan ampun kepada Allah atas dosanya. Aku tidak akan angkat kepalaku sebelum Allah ampuni dosa orang yang berselawat tadi. Sepele karena yang selawat kan. Bagilah janji malaikat sudah kepada Rasulullah. Kalau sudah malaikat berjanji, tidak kayak jadi calon itu, Bu. Ya, kalau jadi calon, komain semua. Usah jauh-jauh. Kalau kita kaji dengan calon gubernur, bupati, umpamanya, caleg jauh, saya akan jadi kepala desa sekarang begitu. Iya kan? Ada semua. Tapi kalau sudah malaikat berjanji Allah, dan yang terakhir malaikat Israel berjanji, kalau berjumpa sama ibu, isu kita cakap lain. Ya. Yang keempat malaikat Israel ikut berjanji. Tapi kalau sampai saya berjumpa sama kita esok ya, esok kita bisa ngobrol lagi. Ada sudah jumpa malaikat Israel? Oh enggak, ibu jumpa malaikat Israel enggak? Oh enggak? Takut ibu enggak? Kayak enggak? Enggak jumpa Israel? Aku takut juga semuanya. Kalau takut sama Israel berupanya deh. Ada kata Israel, ya Muhammad, jika umatmu berselawat minimal 10 kali setiap malam juga katanya, aku berjanji akan aku cabut ruhnya dari badannya bagaikan mencabut ruh para nabi dan rasul Allah.
Bagaimana lembutnya malaikat Israel mencabut ruh Nabi Rasulullah, Nabi-Nabi semuanya, pasti dengan lemah lembut. Ada sebagian mengatakan bagaikan menarik rambut dari topong, rambut tidak putus, topong tidak berserah. Bagian lembut nyawa. Jika kadang-kadang bekas penjong nampak nak mati, gelisah bu. Ada orang mati gelisah kan? Oh kiri ke sana. Oh ya mana ya? Oh iya mak mana mak? Kojak kaya, kojak komak, kojak pangku ke saudara, kojak kamu. Apa? Gelisah. Kenapa? Karena di masyarakat Israel sudah mulai datang. Kenapa dia gelisah? Karena mungkin dalam hidup kita ibadah kita banyak kita buang sia-sia. Maka saya bilang tadi menyesal ketika sudah datang sakaratul maut. Di situ baru tunjukkan semuanya hasilnya apa. Jadi karena itu ada bunda ada persiapan tazkiyatul nafsi minal dzunub, bersihkan diri kita daripada dosa, banyak istighfar kepada Allah dan banyak sholawat di situ. Tertinggi dengan doa. Makanya Rasulullah masuk dalam Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban. Berkahi kami di bulan Rajab dan Sa'ban. Wa balighna Ramadan, sampaikan usia kami ya Allah sampai bulan Ramadan. Kenapa di bulan Ramadan inilah kesempatan kita ayah dan bunda untuk mengambil pahala sebanyak-banyaknya, karena semua yang kebaikan kita lakukan dilipat gandakan Allah. Kedua apa lagi keuntungannya? Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa orang yang gembira datangnya bulan Ramadan, diharamkan Allah jasadnya disentuh api neraka. Allah mengharamkannya. Bagaimana gembiranya kita menyambut Ramadan? Apakah dengan senangnya besok habis Ramadan hari raya baju baru? Enggak. Kenapa? Kita situ gembira, ya Allah, datang Ramadan ini bisa aku sembahyang tarawih, tidak tinggal kok bisa Allah berikan kesehatan, bisa aku melaksanakan puasa, bisa aku tarawih, bisa aku basi dokah di sini banyak-banyak, karena lipat gandakan Allah besok pahalanya. Makanya gembira kita itu di sini. Kita siap untuk menghidupkan malam-malam Ramadan itu. Disitulah kebanggaan tadi yang diharapkan Allah jasad kita dari api neraka. Menghidupkan malam-malam Ramadan. Makanya dan bunda di malam Ramadan perbanyak ibadah, jangan banyak tidur. Kalau awak kan banyak tidur, saya balik terawih kita aku langsung pulang. Kalau mak di Ramadan ini luar biasa pahalanya bu. Dibandingkan ayah-ayah lebih banyak pahala mama di bulan Ramadan. Mengapa? Mulai sampai habis sembahyang lohor, mulai simbuh ke dapur memasak. Di bulan Ramadan semua yang kita lakukan dinilai ibadah yang baik. Yang tidur bahkan tidurnya orang yang puasa itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidur orang yang puasa dinilai ibadah, tapi jangan kebanyakan tidur. Ada mentang-mentang puasa sampai subuh bang, bangkit lor, sebentar lor bang, bangkit sebentar asar bang, bangkit berbuka. Itu punya gua menjadi kebanyakan tidur namanya. Saya pikir yang bagaimana tidur ketika kita merasa lelah, memang beraktivitas itu sebentar, itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mak memang pahalanya banyak, apalagi jalan kaki mak ke panik belanja. Oh itu mah langkah itu. Oh bayar kita belanja ya tarik buka tang potong itu lagi. Oh bosaran pahalanya. Kasih bisa dapat percaya bu. Jalan panik itu. Bosar pahalanya itu enggak. Jalan kaki kepada saya. Hah? Mengapa tidak lebih jauh? Kan itu dari jalan sana. Tadi dia nolak mudah saya. Apa kata sahabat ini? Mengapa tidak lebih jauh? Kenapa? Hitungan langkahnya banyak, pahalanya. Itu makanya lebih banyak pahala Muhammad di berpuasa mulai dari masa. Kalau ayah-ayah banyak, kalau berkodes apa yang kita lihat balik ke rumah tidur wajar. Kenapa di bulan puasa itu bukan artinya kita nggak beraktivitas, tapi batas yang aktivitas kita itu jangan sampai gara-gara aktivitas kita yang terlalu berat
bisa meninggalkan puasa kita pada hari itu. Dua, tadi bersihkan diri dari kepada istighfar dan sholawat, kemudian datangkan rasa gembira kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Nah, Bunda dan Ayahanda yang dimuliakan Allah SWT, di sini ada satu hal yang paling inti dalam saya sampaikan terakhir sekali, yang terakhir ini tentang masalah orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tanya, semuanya tak ada yang mau masuk neraka, semua mau masuk surga. Tapi apakah kita akan masuk dalam surganya Allah? Wallahu a'lam bishawab. Cuma kita berharap pasti masuk surga. Bagaimana caranya? Jadikan surga itu rindu dengan diri kita. Bagaimana menjadikannya, Mak? Apa yang kita kerjakan supaya surga itu sama kita? Kata Rasulullah, al jannatu mustaqatul lahu ila arba'atin nafar. Allah, kata Rasulullah, surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Rindu kepada 4 golongan manusia. Yang pertama, siapa rindukan surga? Talil Quran. Orang yang gemar, rajin membaca Al-Quran. Makanya di bulan Ramadan dibuat selalu mendarus Al-Quran, supaya rajin kita baca Quran. Tapi kalau bisa, Mak, jangan kita hatam kalau Quran rame-rame. Kok bisa? Ada juga kita buat untuk diri kita sendiri. Seorang-seorang awak bina bulan puasa ini bisa kita baca 1 hatam dari awak sendiri. Nah, itulah yang gemar baca Quran. Talil Quran, yang gemar baca Al-Quran. Nah, baik ayat yang mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang biasa rajin membaca Al-Quran ini adalah satu golongan orang yang dirindukan surga. Bukan hanya di bulan Ramadan, tapi juga di luar Ramadan. Maka saya tanya dulu, Mak, setahun, Mak, dari puasa semalam ke puasa akan datang ini, berapa kali sudah Omak menghatamkan Al-Quran? Oh, sudah. Bu, coba jujur kita dulu, jangan ada dusta di antara kita. Dari Ramadan semalam ke akan datang berapa kali sudah hatam? Tidak ada. Kalau ayah bukan tak pula. Sama paham. Paham bahaya tak bulan. Jadi inilah yang kita harapkan. Kita ondak masuk surga, tapi tidak kita buat jalan pintunya surga. Saya cerita sedikit, Bu. Di pengajian saya di Simpang Ajamu, ibu-ibu itu, ini sudah saya sampaikan, saya dalamkan, dan ini setiap tahun habis Lebaran saya evaluasi di ibu-ibu ini. Saya evaluasi ya. Saya tanya, Bu, 1 tahun sudah Ramadan selesai Lebaran ini, berapa kali khatam Al-Quran kita, Bunda? Saya bilang. Ada yang paling salut saya. Ada ibu-ibu situ, apa katanya? Insya Allah Ustaz, alhamdulillah 14 khatam setahun kali. Ya Allah ya Rabb, 14 khatam setahun. Yang dirindukan surga, wahibzul lisan, orang yang bisa menahan lisannya, menjaga lisannya, tidak menyakiti hati orang lain. Itu kadang-kadang dapat tahan kecelakaan. Apa dah? Kalau ayah begini, kalau mama indah menyindir dia dari bertahan, kok siang semalam nak bagi begitu. Mama begini, kalau ayah indah asalnya cocok, apa dah? Dia emang jodoh. Datang kami penakut punya dia, tapi sakit nanti kita keluar. Kau yang tak betul besok. Wahid lisan, bisa menjaga lisan kita, jangan menyakiti hati orang lain. Kenapa? Lidah ini, Bu, lebih tajam daripada pedang. Kalau pedang melukai bisa kita ubah, tapi kalau lidah melukai ke hati, dapat hati pula buat nikah. Ada pula yang mengatakan sampai mampus tidak menjadikannya, mati tidak menjadikannya. Saking sakitnya rasanya, ya. 2. Yang ketiga, siapa lagi orang menyukai surga? Wa mutu'imil ji'an, orang yang memberi makan orang yang kelaparan.
mengasih makan orang yang lapar. Berarti puasa itu lapar enggak? Lapar kok bagian basidokah lah banyak-banyak bulan puasa kan. Asal kok mengasih ke sebuah rumah, ia pun lapar baik kita kasih makan, berarti ada pahala. Orang yang dirindukan surga. Perbanyak basidokah di bulan puasa. Jangan karena ada apa-apanya, tapi karena memang inilah yang tidak dikasih semata-mata lillahi ta'ala. Jangan karena ada apa-apanya. Kadang-kadang kau jika belum ke rumah nampaknya ujian membeli terubuk anak-anak. Oh mana terubuk ada ujian ya. Kuantar kalau si pembiri kubur tuhan juga enggak apa tangan yang terubuknya dia. Kuantarkan yang kau ikan bubur sendiri. Makasih dah ujian bayar iyo. Ya pakai kasih kau naik kalau balik piring kosong. Balik ke rumah parahnya ujian bukan main. Kamu tidak kasih dagu. Anda mendapat sudah. Jangan kaji-kaji kata. Elah kebanyakan karena mengharap. Tapi kita banyak terubuk, kadang-kadang bayarnya tak boleh terubuk, kadang-kadang enggak pula ada kan ya. Kalau macam sutar ya saya mencari laut jendol, enggak udang pun ada. Makanya saya makan rumahnya pakai udang buatnya, dia enggak makannya lagi, dua mulai makannya. Jadi itu Pak, wa mut'imil ji'an, memberi makan orang yang kelaparan. Artinya apa? Perbanyak sedekah kita di bulan Ramadan ini. Jangan loket. Kalau ayah-ayah sebagian sudah pernah doang, jadi Pak Bojo kan muak belum doang. Kalau ama-ama ini tidak ada belum mendengar jauh-jauh sekali itu. Jangan loke bunda. Kenapa? Bawa harta kita itu mati. Macam mana banyak Ustaz? Isuk posankan kan anak. Kalau mati ke ayah, golangkan maskan ikat ke kamu, besok pakai sapu tangan masukkan ke bawah pinggang kena, hendak aku bawain mati nyawa. Apa dong anda anaknya? Oh itu dari akunya pula aja kan. Saya mati amain mana masa masuk ke ini. Dia bulanya dulu. Jadi bawa mati aman itu kenapa? Harta kita apa? Berikanlah di jalan Allah, infakkan ke sekolah-sekolah agama, tamatik kita kah? Jika budak puasa ikan apa salah ikan? Oh bagus. Kalau kucing kan masih taman laga jauh lebih parah besok kan. Ada sedikit omas awak jualkan. Cet kamu kan masih ke panitia biar laga ke raya. Dan laga sedikit gemar membaca Al-Quran. Jadi itulah yang mau kita ambil. Mudah-mudahan kalau memang sudah surga rindu kepada kita, pastilah kita nanti akan masuk ke dalam surganya Allah. Tapi kalau awak jangan terindu-rindu, belum tentu nanti kita bisa masuk ke dalam surga. Namanya tergila-gila seorang. Nah, jadi hadirin mudah-mudahan Allah SWT, itulah kaji kita pada kesempatan ini. Di samping kita perbaiki sholat kita, kita siapkan diri mental kita, jaga kesehatan kita memasuki bulan suci Ramadan ini, agar kita dapat beribadah di bulan Ramadan ini lebih baik, dan bahkan ibadah kita bisa meningkat, puasa kita daripada yang sudah-sudah. Kita jaga lisan kita, kita dawamkan Al-Quran kita perbanyak sedekah kita. Mudah-mudahan dengan nantinya kita akan mendapat buah daripada Ramadan itu, yaitu la'allakum tattaqun. Kenapa? Semuanya yang kita lakukan hari ini akan kita bawa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai pertanggungjawaban kita. Sadarkan diri kita, karena kita akan meninggalkan dunia Allah yang fana ini. Terakhir, kita hidup di dunia tak akan kekalnya, esok atau lusa ajal akan tiba. Selama kita hidup, janganlah lupa mempersiapkan bekal yang akan dibawa. Janganlah sombong dan jangan takbur pandang olehmu ayah dan bunda ke pintu kubur. Di sanalah kita akan terbujur, hancur lebur seperti bubur. Demikian
mungkin ada disampaikan hari ini, mudah-mudahan Allah SWT, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini, apa yang kita laksanakan hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dijadikannya pertemuan kita di majelis kita ini majelis yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, jika ada kata-kata yang saya salah Bunda, mohon dimaaf. ويصف على هذه الجلع برحمتك لا أرحم الراحمين وبركنا صعدا وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين